tenang ya. Kita kembali lagi ngobrol dengan Bung Rocky, tapi yang kita omongin nggak terlalu tenang nih. Saya baca eh, sebuah berita di media ya, Bung Rocky begini, supaya nggak salah saya bacain judulnya begini. Ini saya bacanya di inilah.com. Antisipasi serangan fajar, kader PSI diminta ronda selama masa tenang. Rondanya diminta 24 jam lagi. Saya lagi mikir ini nggak salah ini judulnya gitu ya. Bukannya PSI yang bisa kita antisipasi mereka akan melakukan serangan fajar, Bung Rocky. Oh, itu di Detik ya. Di Di, inilah.com saya baca ya. itu. Sebetulnya judulnya bukan itu, tapi kemudian direvisi. Saya tahu Nah, judul aslinya adalah hmm. Hansip, sorry, Rampok Ngaku Hansip. Iya, iya, iya. Aneh Jadi kan memang setiap ini aneh banget ini pernyataan ini aneh banget. Ya. Jadi setiap upaya PSI untuk memperbaiki diri, itu orang makin anggap bahwa ini apa sih kalian itu. Udah jelas kalian dari awal itu dielulukan untuk jadi semacam semangat bangsa karena anak-anak muda. Tiba-tiba kalian bersetuju dengan orang tua, itu aja udah problem. Tiba-tiba kalian mengasuh seseorang yang sepantaran kalian, tapi tidak mewakili pikiran milenial. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya ini PSI ini udah jadi ya karung sampah aja sebetulnya dari semua orang yang bertadinya berharap bahwa PSI bisa jadi bunga mawar, ternyata dia jadi alang-alang di situ. Jadi mawar pun mawar kalau mawar ini walaupun berduri tetap saja menarik orang ya, Bung Rocky ya. Kalau ini mawarnya saya kira mawar plastik pun juga nggak seburuk ini ya. Ya, itu prinsip mawar kan selalu justru karena dia wangi, maka orang itu hati-hati untuk mendekat untuk supaya wangi mawar dan lekuk-lekuk daunnya itu tidak cepat copot, maka alam semesta memberi dia duri itu. Lalu timbul lagu Every Rose has its thorn. Setiap mawar ada durinya. Tetapi PSI ini bukan duri, bukan mawar, bukan. Dia semacam tangkai yang udah patah tuh, dan kita nggak tahu ini tangkai apa. Jadi poin kita selalu mau melihat sesuatu yang tadinya bagus, wangi, itu akhirnya kan orang kaget kenapa PSI tiba-tiba jadi penyalur BLT, kenapa PSI tiba-tiba jadi tukang lipat-lipat amplop, kenapa PSI dari pikiran-pikiran yang tadinya wangi tiba-tiba bau busuk datang dari partai itu kan. Padahal sebetulnya orang-orang yang tadi menyapa dan mengasuh PSI itu orang-orang yang bersih. Jadi kita lihat bagaimana kandang politik itu akhirnya isinya cuma PSI doang tuh. Karena dikandangi oleh ambisi, dikandangi oleh kepentingan satu arah dari Pak Jokowi Ya, ya. dengan Nah, menaruh adanya di situ. saya minta Anda untuk nggak terlalu khawatir ketika menyebut Jokowi, kemudian ada yang protes pada Anda, lu kok Jokowi, Jokowi lagi? Karena semua orang sekarang memang bicara tentang Jokowi, Bung Rocky. Dan kalau kita membicarakan PSI sekarang itu, ya kita karena itu kaitannya dengan Jokowi. Kalau kalau nggak ada Jokowi, sebenarnya nggak ada urusannya kita sama PSI itu kan gitu. Ya kan PSI bilang tegak lurus dengan Jokowi kan Ya soal itu Jokowi kan. nomik lagi, Jokowi nomik menurut dia. Jokowi no. Ya. Jadi PSI kan dirancang ketika PSI pertama kali migrasi menjadi partai, saya yang memberi kuliah umum di situ di depan DPP, ada Grace Natali, ada Raja segala macam tentang the very ideas of solidarity. Mereka bertanya saya, apa tuh solidaritas? Dalam tradisi filsafat politik, saya terangkan itu. Apa artinya bunga mawar? Itu kira-kira beberapa tahun lalu di gedung CSIS, bahkan itu yang pada waktu itu saya udah merasa ini ada yang nggak benar nih. Ngapain PSI berkantor di CSIS? So. Dan kita tahu CSIS itu semacam kumpulan modal dari oligarki. Jadi saya masih berharap nih PS ini tumbuh sebagai agen-agen pikiran yang wangi itu. Ternyata berubah. Tapi udahlah, saya juga salah sebetulnya mengantisipasi itu. Saya menulis pertama di jurnal mereka untuk menerangkan bahwa ini ada sebuah generasi yang bagus. Tuh Anthony siapa ya yang jadi sekjen, jadi menteri sekarang itu. Raja Bang Juli Rocky nulis Antoni. dong tentang nasib generasi dan masa depan. Oke, saya pasti akan menulis. Tetapi saya bukan anggota PSI. Nah, mereka yang menjadi anggota PSI juga datang dari kalangan terpelajar, kalangan budayawan tuh. Gunawan Muhammad anggota PSI, Ade Armando anggota PSI. Tapi kemudian sama-sama membusuk di situ kan. Dan itu pentingnya kalau kita mau terlibat dalam politik dari awal kita mesti berprasangka buruk lah, mending gitu daripada berprasangka baik yang kemudian
menyesal kan, lalu nangis-nangis di depan TV. Tapi mau diapain lagi kan? Itu partai yang akan membusuk di mata Gen Z itu, dan saya kira udah terjadi. Apalagi di daerah semua orang melihat PS itu sebagai karung sampah aja. Ya, membusuk itu dalam artian Anda apa? Karena kalau seperti dikatakan oleh Pak seperti dikatakan seperti dikatakan oleh Andi Wijayanto kemarin bahwa Pak Jokowi memastikan PSI itu akan masuk ke parlemen, dan saya kira memang itu desain politik kan ini, selain Gibran yang menjadi wakil presiden, dan dia pasti ingin PSI itu dominan di DPR. Iya kan, membusuk artinya berubah fungsi dari sesuatu yang eh, masih segar, lalu dia layu, lalu betul-betul jadi ya jadi sampah sebetulnya, membusuk sebagai sampah. Kan Hmm. kita bayangkan bagaimana PSI dengan gagah berani dan dengan nekat tuh mencaci maki Prabowo. Sekarang dia jadi bagian Hmm. dari, atau bukan sengaja bagian, minta supaya diungkapkan atau dinaikkan elektabilitasnya. Kan PSI ini kan nebeng pada Prabowo kan. Jadi bayangin Gerindra mesti menghela sampah busuk ini kan. Walaupun Gerindra tahu ya udahlah mau diapain lah. Itu semacam nasib dari perpolitikan yang kita anggap bahwa otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul, wangi ketemu wangi, busuk ketemu busuk. Jadi itu udah terjadi itu. Cuma bagi generasi yang bukan generasi Pak Prabowo, generasi Gibran, menganggap bahwa ada Kaisang di PSI itu adalah simbol dari the millennials politics itu. Tetapi di daerah justru dicaci maki itu. Kenapa? Karena berlebihan. Dia omnipresent, dia hadir di mana-mana. Padahal kita tahu itu PSI itu ada partai anak kota, tapi tiba-tiba ada di desa itu kan, dengan segala macam kemewahan yang dia berikan itu. Jadi memang Pak Jokowi merencanakan PSI untuk dapat kursi supaya Kaisang bisa jadi ketua DPR. Nah, ketua DPR itu yang akan menuntun Pak Jokowi menyelamatkan semua aset politik yang merupakan liability dari Pak Jokowi kan. Jadi kita bisa membayangkan Kaisang jadi ketua DPR, lalu Gibran jadi wakil presiden, lalu Jokowi selamat. Iya, selamat di dalam rencana politik dia. Tetapi alam itu selalu memberi sinyal, sesuatu yang diupayakan berlebihan itu berantakan di ujungnya nanti. Ya. Jadi ini walaupun nanti mereka itu bisa masuk ke dalam ruang sejuk di DPR. Jadi kalau bagi Anda itu tetap akan baunya akan tetap busuk gitu. Iyalah, kan nggak mungkin kita kita berharap bahwa pers akan membujuk mereka untuk jadi wangi lagi itu. Tidak mungkin. BEM Indonesia itu menganggap kawan-kawan pers ini sebagai wakil dari generasi baru kan. Jadi jejak digital atau jejak kejahatan digital dari PSI terlihat sekarang. Ya itu nanti mungkin mereka tetap akan ingat bahwa oh ya PSI itu adalah tadi apa yang saya sebut ya, rampok mengaku hansip. Kira begitu. Oke, tapi walaupun walaupun sekarang ini diolok-olok luar biasa ya PSI, tapi saya kira dengan tekad Pak Jokowi itu, dan katakanlah tidak dipilih pun di TPS, ya, jangan kaget juga kalau kemudian nanti PSI juga tetap akan lolos ke parliamentary threshold dengan suara yang cukup besar, Bung Rocky. Iya, dan coba saya hitung satu-satu. Ini anak-anak PSI ini punya otak, bagus, ada otaknya tuh. Punya reputasi, oke. Banyak yang jadi jurnalis, banyak yang beraktivitas di LSM tingkat dunia. Tiba-tiba disuruh oleh Jokowi untuk berbalik arah. Jadi bagaimana kita tahu kemampuan intelektual mereka? Bagaimana kita tahu daya tahan etis mereka? Akhirnya saya mesti simpulkan bahwa dari awal ini partai dirancang untuk jadi keranjang sampah tuh. Jadi mental itu yang kemudian akan diingat orang. Jadi kita anggap aja bahwa sama seperti sering kita terangkan bahwa ya ijazah itu bukan tanda orang pernah pernah belajar, hanya tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang pernah berpikir. Karena terlihat bahwa ke kalangan yang bahkan punya kualifikasi PhD, doktor atau bahkan lebih dari itu, ternyata pengetahuan dia tentang metode, pengetahuan dia tentang critical thinking itu nol. Ya Ya. juga soal moral apalagi itu. Jadi kita bayangkan aja bahwa ini PSI jadi semacam ya merusak sebetulnya ide yang mereka bawa dari awal, apalagi bawa nama PSI yang di dalamnya terkait dengan Sultan Syahrir dan intelektual Indonesia yang di awal kemerdekaan memilih untuk membangun partai berbasis metodologi, berbasis keadilan sosial, berbasis intelektualitas. Itu beda betul dengan PSI Sultan Syahrir itu Ya, yang ya, ya. dibuat di awal kemerdekaan. Ya, ya, nama bisa bisa sama, tapi kelakuannya beda jauh begitu.
Bagian-bagian ini sedang diriset oleh beberapa teman dosen di luar negeri, karena mereka beritahu saya tuh kami sedang riset bagaimana sebuah partai yang didesain untuk mewakili pikiran generasi akhirnya berubah menjadi peralatan tebel-tebel. Kira-kira itu aja. Jadi Ya, sebentar lagi akan banyak artikel atau bahkan tesis disertasi yang tentang mereka sebut sebagai yaitu pembusukan politik Indonesia melalui politik anak muda, yaitu PSI. Kira-kira itu. ya. Oke. Dan saya kira ini kita mesti melihatnya, kalau ingin membatalkan dinasti Jokowi ada satu paket yang saya kira kita harus batalkan secara bersama-sama ya, Bung Rocky. Paket tidak memilih paslon 02, dan yang kedua juga tidak memilih PSI. Saya kira itu satu paket yang harus jadi satu itu. Ya kalau bahasa dulu itu zaman Orde Lama, Jokowi dan antek-anteknya. Oke, tapi bukan, kalau biasanya orang begini, beli satu dapat dua. Kalau ini ya membatalkan satu itu harus dengan dua-duanya kita batalkan. Iya, jadi poinnya bukan siapa yang mesti dipilih, tapi siapa yang mesti dibatalkan dulu. Yes, Jadi yes. sekali lagi, ini desain Jokowi ini mesti kita batalkan. Dan efeknya ada pada Gerindra, pada sosok Prabowo, pada Gibran. Itu semua derivatnya, semua turunannya itu. Itu yang mestinya dihalau dari cara kita berpikir tentang kejujuran dan keadilan Pilpres nanti itu. Yes. Nggak ada satupun poin untuk memberi semangat bahwa akan ada pemilihan jurdil itu. Jadi ketidakadilan dan pengkhianatan memang desain awal yang dimaksudkan untuk membekali Jokowi dengan ambisi yang makin hari makin ajaib. Ya, 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 ya. Jadi sekali lagi, kalau mau batalkan Jokowi, tadi itu caranya ya, boleh clear ya. Jelas itu poin itu tuh. Ya. Tapi sekali lagi FNN hanya menganalisis dengan konsekuensi batalkan Jokowi. Bukan Ya. kita yang komporin, enggak lah. Kita cuma menganalisis atau hanya menambah minyak pada kompor yang udah panas. Banyak menyimpulkan, Bung Rocky. Kesimpulan kita adalah kita nolkan Jokowi, ya, Bung Rocky ya. Ya, nah itu dia tuh. Ya. Nolkan dia. Ya, oke. Makasih, Bung Rocky. Oke. Yes.